Hai Dorang. Jadi dulu itu saya tuh memang gemar nulis di blog di perkuliahan. Saya juga senang menulis skripsi. Jadi kalau misalnya orang lain takut ya menulis skripsi, saya bahkan membantu beberapa teman saya untuk menulis skripsi. Serius. Fresh white tee, makeup on it, take it off for me. Touch my body like Podcast kali ini kita kedatangan Sasha. Hai. Oke, boleh kali dikasih ciri khasnya seorang Kak Sasha? Ciri khas apa nih? Ciri Saat konten. Oke. Hai Dorang. Wah, keren ya, luar biasa. Ini merupakan Sasha, di mana dia itu merupakan penyiar di RRI Nunukan, pendengar dan juga pemirsa. Kemudian selain itu mengurus bidang administrasi juga, dan di luar dari kesibukannya di RRI Nunukan, Kak Sasha ini juga ngonten ataupun juga suka jalan-jalan dan kulineran ya Kak Sasha ya. Betul. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Kara. Saya ini sebetulnya juga sering sharing ya sama Kak Sasha, selain dari cara pengeditan, pakai aplikasi apa nih, terus juga kayak mana nih, dan akhirnya juga sekarang kita sama-sama untuk sering buat video, dan tentunya ini juga semoga bisa menginspirasi Anda pendengar yang sekarang menyimak podcast kali ini. Namun sebelum kita akan tanya-tanya perihal dari hobinya Kak Sasha ini sebetulnya apa sih, dan kesukaannya Kak Sasha itu apa. Nah, Kak Sasha ini sejak kapan sih gabung di RRI Nunukan? Kalau gabung di RRI Nunukan itu sejak tahun 2014. Cukup lama ya? Ya, lumayan lama, udah berapa tahun ya artinya sampai sekarang ini ya. 10 tahun? Ya. Kan? 10 tahun. Lumayan. Tapi itu awalnya gimana? Apa langsung ikut tes atau gimana gitu? Langsung ikut tes. Jadi pada saat itu saya di Tarakan karena memang saya aslinya Tarakan. Oke. Terus ada salah satu teman di RRI Nunukan, Wahyu. Oh, Itu teman saya waktu kuliah di organisasi. Kemudian Wahyu itu menawarkan, ada loh tes di RRI Nunukan. Sebenarnya saat itu saya belum tahu apa sih itu RRI, tapi ikut aja coba. berarti ikut-ikut aja, sebelumnya nggak tahu RRI, dan Nggak tahu. yang ingin diikuti apakah tahu ingin jadi penyiar atau enggak? Nggak tahu sama sekali. Wih, kerennya. Tapi akhirnya ketika menjalani tes tersebut, memilih bidang siaran atau dipilih atau gimana tuh? Pada saat itu memang katanya sih dicari tuh penyiar. Jadi pada saat itu ikut tes aja di bagian siaran gitu. Akhirnya lolos ya? Lolos alhamdulillah. Wih, keren. Kak Sasha ini sebetulnya hobi atau basicnya ini apa sih? Emang suka untuk ngobrol atau bicara di depan umum kah? Atau gimana tuh Kak Sasha? Saya itu basicnya sebenarnya kalau di perkuliahan kan saya nih sarjana pendidikan. Jadi memang kalau ngomong di depan umum itu memang dilatih. Karena memang seorang calon guru itu memang harus bisa public speaking. Oh Jadi basicnya sih dari situ. Kemudian saya juga ikut organisasi di kampus, baik itu di internal maupun eksternal, jadinya terlatih deh. Ternyata Kak Sasha ini aktif banget ya. Iya. Memang yang namanya kita berbicara di depan umum itu perlu pengalaman ataupun juga hal-hal yang ada baiknya dilatih begitu Kak Sasha ya. Betul. Sehingga akhirnya kita terbiasa. Nah mungkin untuk pendengar dan juga pemirsa penasaran untuk penyiarnya di RRI Nunukan itu seperti apa sih proses dan juga suka dukanya. Nah flashback dari kemarin-kemarin podcast kita sudah banyak sekali beberapa penyiar yang bercerita, salah satunya juga Kak Sasha ini. Terus kalau kita bisa cari informasi juga nih Kak Sasha kan juga menekuni bidang administrasi begitu. Iya, Nah betul. itu kok bisa? Karena kan awalnya juga penyiar begitu. Akhirnya ikut untuk mengurus beberapa surat-surat begitu kan. Karena biasanya itu khusus ya. Ada yang memiliki pendidikan administrasi baru bisa untuk memegang itu begitu kan. Dan Kak Sasha juga memegang hal tersebut. Nah itu gimana tuh ceritanya Kak? Nah ini berkaitan juga dengan pertanyaan Kara di awal, hobinya apa sih? Emang hobi saya itu adalah salah satunya menulis. Oh, suka nulis. Suka nulis. Jadi dulu itu saya tuh memang gemar nulis di blog dan lain-lain. Kebetulan juga ketika di perkuliahan saya juga senang menulis skripsi. Jadi kalau misalnya orang lain tuh takut ya menulis skripsi,
Saya bahkan membantu beberapa teman saya untuk menulis skripsi. Serius? Serius, dan alhamdulillah waktu di RRI Nunukan ini ada salah satu Capsta pada saat itu yang menawarkan saya bagaimana kalau membantu di bagian administrasi. Awalnya sih saya agak kurang pede, tapi karena motivasi itu akhirnya sampai sekarang ini saya bisa menekuni di bidang administrasi juga. Oke, sama-sama menulis begitu Iya. kan ya di administrasi. Saya juga baru tahu loh, pendengar juga pemirsa, Kak Sasha, ternyata Kak Sasha ini hobi nulis begitu. Iya. Yang biasanya orang-orang pada takut ataupun juga enggan untuk mencoba menyelesaikan skripsi begitu kan, ternyata Kak Sasha juga hobi buat skripsi. Ini sama seperti Aka loh, dia juga Iya. iya suka untuk menulis skripsi begitu. Kenapa nggak kita temenan dari dulu Kak Sasha? Kan membantu begitu kan, membuat skripsi begitu, tapi jarak jauh ya, karena kan dari Tarakan aslinya begitu kan. Nah, ternyata semakin mengenal sosok Kak Sasha, ini sangat menyenangkan sekali ya. Kalau untuk dari menulis, kemudian juga berbicara di depan umum, akhirnya sekarang Kak Sasha juga merambah itu ke dunia media sosial. Siapa sih yang mungkin tidak pernah atau pernah gimana ya? Atau pernah melihat di media sosial, di TikTok. Nah, ini pastinya beberapa kali seliweran begitu video dari Kak Sasha ini sendiri dengan akunnya dari Sasha. Nah, itu gimana awalnya juga Kak Sasha kok akhirnya jadi tertarik juga bikin video? Iya, jadi awalnya itu yang memotivasi saya untuk bikin akun TikTok itu adalah salah satu teman di RRI Nunukan, almarhum Mas Aji. Jadi Mas Aji ini melihat ada sesuatu yang menarik dari diri saya gitu saat berbicara, saat siaran begitu. Jadi Mas Aji itu bilang, ayo dong Kak Sasha buat dong akun TikTok gitu. Awalnya saya kayak, aduh gimana ya, menolak terus. Tapi karena Mas Aji terus kasih support, akhirnya saya mencoba. Dan ketika saya mengupload video, wah, FYP gitu. Oke. Tapi memang ciri khas sekali ya Kak Sasha ini dengan logat Kalimantan atau logat Nunukan ya, kalau menurut saya pribadi begitu. Yang dimana ternyata didukung oleh salah satu teman kami yang sempat berpulang begitu saat bulan September 2 tahun lalu ya, kalau tidak salah ya. Setahun 2 tahun lalu ya, dengan Kak Aji. Nah, tentu banyak sekali motivasi yang diberikan oleh seorang Kak Aji, salah satunya Kak Sasha menerima motivasi tersebut. Dan akhirnya ketika sudah FYP nih, apa yang akhirnya bikin kakak itu mempertahankan eksistensi kakak gitu? Iya, sebenarnya saya sih pengennya Mas Aji itu melihat gitu, ini loh Mas Aji ternyata memang betul apa yang Mas Aji katakan tuh betul, konten saya tuh ternyata bisa menarik orang lain untuk menyaksikannya. Tapi sayangnya Mas Aji nggak sempat untuk menyaksikan FYP-nya konten saya sampai saat ini. Dan karena Mas Aji itulah yang memotivasi saya untuk membuat konten, akhirnya sampai sekarang jadi senang konten karena FYP tadi, kemudian banyak berinteraksi dengan masyarakat di luar, saling sharing, akhirnya ya saya teruskan untuk konten. Wih, jangan lupa nih pendengar juga pemirsa bisa untuk saksikan ataupun juga tonton terus konten-konten dari Kak Sasha dan juga tonton konten RRI Nunukan. Nah, Kak Sasha ini sudah hampir berjalan 5 menit lebih begitu ya, nggak kerasa. Sebetulnya banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan begitu. Sebelumnya Kak Sasha sempat ataupun juga sudah download aplikasi RRI Digital belum? Sudah dong, dari semenjak aplikasi RRI Playgo sampai RRI Digital selalu ada di ponsel saya. Nah, pendengar juga pemirsa, jangan lupa untuk aplikasi yang dimiliki oleh RRI itu adalah aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendapatkan di HP Anda, baik itu di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk langsung masukkan akun Anda, kemudian cari RRI Nunukan. Di sana Anda bisa berinteraksi sekalian mendengarkan audio streaming kami melalui ruang obrolan live chat yang telah disediakan dan juga nikmati konten-konten RRI Nunukan. Oke, kalau begitu yang terakhir dari Kak Sasha, ada nggak hal yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa? Mungkin mereka ingin juga seperti Kak Sasha yang akhirnya bisa mengembangkan hobinya begitu untuk menulis, kemudian juga membuat konten, bahkan menjadi penyiar untuk saat ini. Iya, jangan pernah takut untuk mengembangkan diri dan jangan pernah takut akan kritikan orang.
kita terima saja, kita jadikan motivasi untuk diri kita agar bisa lebih berkembang. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam diri kita, tapi terkadang orang lain bisa melihat itu. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang lain bisa kita jadikan motivasi untuk diri kita. Baiklah, terima kasih banyak Kak Sasha. Lain kali kita ngonten bareng ya. Oke. Oh iya, boleh sekali lagi untuk closingnya, boleh dong. Kasih untuk pendengar dan juga pemirsa. Sampai jumpa dorang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.